Ramadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Insyaallah atas izin Allah kita akan membahas mengenai psikologi perkembangan. Bahasannya mengenai pranatal. Untuk kelompok ini kami sengaja membagi tugas yang untuk pembahasan bagi 7. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Talenta, kedua oleh saya sendiri, ketiga oleh Saudari Pasha, keempat oleh Saudara Ahmad, kelima oleh Saudari Anissa, keenam oleh Saudara Rizal, dan terakhir oleh Saudara Nazmi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja bahasan pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Talenta. Periode prenatal merupakan periode yang dimulai dari masa pembuahan hingga masa kelahiran. Walaupun terbilang singkat, periode ini sangat mempengaruhi bagaimana nanti pola perkembangan si janin atau si individu. Nah, di periode prenatal ini memiliki 6 ciri penting. Ciri penting yang pertama adalah terjadinya sifat-sifat bauran yang mana diturunkan oleh orang tua individu. Nah, ciri sifat bauran ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana fisik dan psikologi seorang individu. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah kondisi bagaimana tubuh ibu. Jika tubuh ibu kondisinya baik, maka akan menunjang pola perkembangan yang baik pula. Sebaliknya, jika kondisi tubuh ibunya itu tidak baik, maka nantinya akan menghambat pola perkembangan individu, bahkan bisa menghentikan pola perkembangan tersebut. Ciri yang ketiga adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu sebenarnya sudah dipastikan dari masa pembuahan, yang mana sebenarnya dalam kondisi tubuh ibu itu tidak akan mempengaruhi bagaimana jenis kelamin tersebut tercipta. Ciri yang keempat selanjutnya adalah perkembangan dan pertumbuhan yang normal itu banyak terjadinya itu di masa prenatal ini. Karena dalam masa kehamilan 9 bulan ini terjadi begitu banyak proses dari mulai individu tersebut, dari mulai sel yang bisa dilihat dengan mikroskop, lalu tumbuh menjadi bayi yang mana panjangnya sekitar 20 inci yang beratnya 7 pon, lalu beratnya bertambah selama belasan juta kali sehingga terbentuknya fisik-fisik internal dan eksternalnya, hingga pada masa kelahiran bayi tersebut bisa dikatakan sebagai manusia, yang mana walaupun cirinya belum seproporsional anak yang lebih tua dari bayi tersebut. Yang kelima merupakan periode ini adalah masa yang banyak mengandung bahaya, yang mana bahayanya itu biasanya terpengaruhi dari psikologis dan lingkungan ibu tersebut tinggal. Periode ini adalah periode yang berkepentingan dalam membentuk sikap-sikap baru terhadap individu. Jika sikap-sikap ini sangat sikap emosional, maka hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan si ibu tersebut. Dengan demikian akan mengganggu kondisi-kondisi perkembangan normal bagi individu yang baru diciptakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang masuk ke bahasan kedua mengenai bagaimana kehidupan dimulai. Jadi kehidupan ini diawali dengan bersatunya sel seks pria dan sel seks perempuan yang berkembang di alat reproduksi yang bernama gonad, ya, gonad. Itu di laki-laki dan juga perempuan. Di laki-laki itu ada yang namanya spermatozoa, sedangkan di perempuan itu ovum. Nah, di setiap kedua sel seks pria itu ada mengandung 23 kromosom, di mana setiap kromosom itu terdiri dari sekitar 3.000 gen, yang dimana 3.000 gen itu membawa sifat, ya, baik dari laki-laki ataupun dari perempuan, fisik, secara psikisnya, ya. Kemudian dalam prosesnya ke-23 kromosom ini nanti bersatu dan membentuk masing-masing. Nah, proses dalam
eh, kehidupan dimulai itu, di mana kalau untuk pria itu terjadi dua fase, fase pematangan dan fase pembuahan. Sedangkan kalau di wanita itu ada fase pematangan, ovulasi dan juga pembuahan. Yang pertama proses pematangan. Pematangan kromosom itu dimulai melalui pembelahan sel di masing-masing, di laki-laki, juga di perempuan. Kematangan ini dipengaruhi oleh masa pubertas ya, masa pubertas baik laki-laki ataupun juga perempuan. Dari ke-23 kromosom ini yang dimana ada berpasang-pasang. Kalau perempuan itu yang membawa sifat itu di 22 kromosom. Yang satu kromosom itu membawa jenis kelamin. Kalau di perempuan itu X dan X, kalau laki-laki XY. Jadi yang membawa pria atau wanita itu di laki-laki. Nah, dari 23 kromosom ini itu memungkinkan terjadinya 16.777.216 kemungkinan ya. Ya, itu tahap pertama pematangan. Terus tahap kedua ovulasi. Ovulasi itu tahap di mana perkembangan yang terjadi pada sel-sel seks wanita, di mana sel seks wanita itu proses kematangan terjadi di alat memproduksi sel telur selama siklus haid ya. Siklus haid itu sekitar 28 hari. Jadi kalau si sel telur itu atau ovum itu tidak dibuahi, maka gugur dan itu masuk masa haid ya, masa haid. Nah, selanjutnya setelah masa ovulasi, matangnya ovum, sel induk telur, kemudian masuk masa pembuahan. Masa pembuahan ya seperti kita ketahui lah, nggak perlu dibahas ya. Jadi pembuahan antara sel sperma dan sel ovum. Yang sel sperma itu berjuta-juta masuk, kemudian menuju ke sel telur itu ovum, dan terjadilah pembuahan, di mana pembuahan ini biasanya itu terjadi 12 sampai 36 jam setelah suami istri melakukan hubungan, dan biasanya rata-rata di 24 jam lah. Makanya sering kejadian perempuan yang memakai alat kontrasepsi pil di saat meminum, tapi kenapa jadi anak gitu ya? Karena bisa jadi hari di mana melakukan hubungan itu minum, besoknya enggak. Sedangkan sperma itu usianya itu sampai 36 jam itu masih memungkinkan. Maka di saat penghalangnya enggak ada, sperma masih ada, itu bisa terjadi pembuahan. Karena terjadinya pembuahan tadi 12 sampai 36 jam. Selanjutnya setelah terjadi pembuahan, maka sel sperma dan ovum bersatu. Sel sperma itu menembus ke dinding sel telur, kemudian bersatu. Yang 26 kromosom tadi bersatu, 22 menjadi 44, itu menjadi pembawa sifat ya. Nah, nanti yang satu pasang itu membawa jenis kelamin. Kalau bertemu dari perempuan X, dari laki-laki memberikan X, maka menjadi nanti anaknya lah perempuan. Kalau perempuan memberikan X, perempuan gak ada pilihan lain cuma X, kemudian laki-laki memberikannya Y, maka nanti anaknya lahir laki-laki. Nah, itu mungkin proses di mana awal mula
manusia ya, dari mulai bertemunya dari spermatozoa dan ovarium. Nah, nanti setelah bersatu, nah, selama 9 bulan baru nanti lahir seorang. Itu mungkin dari saya. Silakan selanjutnya. Lihat tugas 1. Alhamdulillah, sebelumnya telah dijelaskan mengenai bagaimana kehidupan dimulai dari proses pematangan, ovulasi, kemudian ada pembuahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kehamilan atau pentingnya kehamilan. Nah, pada masa ini ada 4 kondisi penting untuk mempengaruhi perkembangan individual selanjutnya. Yang pertama itu adalah sifat bawaan, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga ada jumlah anak, dan yang terakhir posisi urutan anak. Nah, pada sifat bawaan, faktor keturunan membatasi sejauh mana individual tersebut dapat berkembang. Kemudian yang kedua adalah bahwa sifat bawaan ini hanya saja kebetulan, jadi tidak bisa ditentukan apakah kromosom ibu itu lebih banyak atau kromosom ayah itu lebih banyak. Jadi itu hanya kebetulan. Ketika misalkan si anak itu lebih cenderung sifatnya mirip seperti ayahnya, berarti kromosomnya cenderung banyak dari si ayah, begitupun sebaliknya. Kemudian ada yang namanya jenis kelamin. Pada jenis kelamin ini sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya 2 jenis spermatozoon matang diproduksi dalam jumlah yang sama, 22 pasang kromosom. Kemudian ada 1 kromosom X, dan jenis yang satunya juga sama, 22 pasang kromosom, dan yang satunya itu kromosom Y. Oke, yang kita tahu bahwasannya X itu untuk perempuan dan Y itu untuk laki-laki. Jadi apabila sel telur yang dikeluarkan oleh ibu itu berbentuk X, kemudian dibuahi oleh kromosom yang kromosom Y, maka dia akan menghasilkan anak laki-laki. Tapi kalau misalkan tadi dibuahi oleh kromosom X akan menjadi X dan X, maka anaknya akan perempuan, seperti itu. Oke, selanjutnya pada jenis kelamin ini juga, pada kondisi jenis kelamin ini juga, yang pertama, setiap tahunnya anak-anak itu akan mengalami tekanan dari orang-orang sekitar, dari orang-orang sekitar seperti teman sebaya, kemudian ada masyarakat sekitarnya, dan ada dari orang dalam juga seperti orang tua, ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang ketika si anak itu bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar, maka dia akan diterima. Begitupun sebaliknya, jika anak itu nggak bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, maka dia akan dijauhi atau akan dimusuhi. Selanjutnya yang kedua adalah pengalaman belajar. Nah, pada pengalaman belajar ini ditentukan jenis kelamin individu, baik di rumah, di sekolah, dan di dalam kelompok bermain, yang dimana anak laki-laki itu bermain seperti seharusnya, seperti mungkin permainan bola atau misalkan permainan-permainan yang memang permainan mereka. Begitu pula dengan seorang perempuan bermain dengan permainan yang memang itu sesuai dengan jenisnya, mungkin berbi-berbian atau hal lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dan mungkin yang terpenting adalah sikap orang tua. Sikap orang tua dan anggota keluarga penting lainnya terhadap individu sehubungan jenis kelamin mereka. Penelitian tentang kecenderungan jenis kelamin yang disukai menunjukkan bahwa anggapan tradisional yang lebih menyukai anak laki-laki, terlebih sebagai anak pertama, masih banyak ditemukan. Jadi kayak banyak orang-orang yang menginginkan, atau orang tua banyak yang menginginkan kalau misalkan anak pertamanya itu laki-laki, bahwasannya kayak mungkin bisa lebih bertanggung jawab ataupun yang sebagainya, seperti itu. Kemudian kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu ada jumlah anak. Nah, pada jumlah anak ini uterus yang dihasilkan oleh seorang ibu itu hanya seharusnya menghasilkan 1 anak, artinya tunggal. Ya. Nah, tapi seiring waktu ada yang disebut dengan anak kembar. Kenapa disebut anak kembar? Karena biasanya atau
pembelahan pada saat pembelahan yang dimana hanya dimasuki oleh spermatozoom satu tapi membelah seperti itu, atau bisa jadi karena dua sel telur kemudian dibuahi oleh dua spermatozoom sehingga menghasilkan anak kembar. Nah, efek pertumbuhan, efek lahir kembar terhadap perkembangan itu ada secara emosional dan secara fisik. Mungkin secara fisiknya si anak yang yang kedua atau anak yang keluar terakhir itu biasanya dia akan mempunyai badan-badan yang lebih kecil dibandingkan kakaknya, atau mungkin kebalikannya, sehingga ketika nanti di dunia luar banyak orang-orang yang ternyata yang satu kayak gini tapi yang satunya kayak gini. Kemudian ada juga emosional dari orang tuanya. Anak tunggal itu lebih mendapatkan perhatian khusus dibandingkan anak-anak yang kembar, sehingga perhatian khusus orang tuanya itu terbagi menjadi dua. Kemudian efek jangka panjang dari kekembaran, ya. Efek jangka panjang dari kekembaran ini adalah rasanya sikap ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah posisi urutan anak. Nah, posisi urutan anak ini menjadi kondisi terakhir mempengaruhi perkembangan individual, yang mana ketika seorang anak yang sudah merasa dia anak bungsu kemudian datang adiknya lagi, maka yang tadinya mungkin dia merasa disayang atau merasa jadi anak-anak yang terakhir, tapi dia mempunyai rasa tanggung jawab atau diberikan rasa tanggung jawab oleh orang tuanya untuk menjaga adiknya. Begitu pula anak tunggal, ya mungkin dia anak tunggal, ketika adiknya lahir maka dia akan merasa atau memiliki sikap tanggung jawab terhadap adiknya. Nah, itu juga akan mempengaruhi perkembangan individual. Mungkin yang tadinya anak itu childish menjadi anak yang dewasa, seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan segitu. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir. Saya di sini akan menjelaskan soal psikologi perkembangan tentang periode-periode perkembangan pranatal. Periode perkembangan pranatal itu kita mulai dari periode zigot, jadi sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Untuk zigot itu pada periode pertama sebesar kepala peniti, tidak berubah karena tidak mempunyai sumber makanan dari luar. Hidupnya dipertahankan oleh kuning telur. Dengan berjalannya zigot dari tuba Fallopi turun ke uterus, terjadi banyak pembelahan dan zigot terbagi menjadi lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar kemudian berkembang menjadi plasenta, ari-ari, tali pusar, dan selanjutnya pembungkus janin. Lapisan dalam berkembang menjadi manusia baru. Sekitar 10 hari setelah pembuahan, zigot tertanam di dalam dinding uterin. Periode embrio, akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua berdasarkan perhitungan bulan. Embrio berkembang menjadi manusia dalam bentuk kecil. Jadi perkembangan besar mula-mula di bagian kepala dan terakhir pada anggota tubuh. Semua bagian tubuh yang penting, baik bagian luar maupun dalam, sudah terbentuk. Embrio mulai bergerak di dalam uterus dan terjadi gerakan-gerakan spontan dari anggota tubuh. Plasenta, ari-ari, tali pusar, dan selaput pembungkus janin berkembang. Keduanya melindungi dan memberi makan embrio. Pada akhir bulan kedua prenatal, berat embrio rata-rata 1/4 ons dan panjangnya 1,5 inch. Periode janin, terjadi perubahan pada bagian-bagian tubuh yang telah terbentuk, baik dalam bentuk rupa maupun perubahan aktual. Yang terjadi perubahan dalam fungsi, tidak tampak bentuk-bentuk baru pada saat ini. Pada akhir bulan ketiga, beberapa organ dalam cukup berkembang sehingga dapat mulai berfungsi. Denyut jantung janin dapat diketahui sekitar minggu ke-15. Pada akhir bulan kelima, berbagai organ dalam telah menempati posisi hampir seperti posisi di dalam tubuh dewasa. Sel-sel saraf yang ada sejak minggu 3 jumlahnya meningkat pesat selama berbulan-bulan kedua, ketiga, dan keempat. Apakah peningkatan pada saat ini akan terus berlangsung atau tidak bergantung pada kondisi di dalam tubuh ibu, seperti kekurangan gizi yang sebaliknya mempengaruhi perkembangan sel saraf, terutama dalam bulan-bulan terakhir periode prenatal. Makanya periode janin ini sangat penting, terutama bagi ibu hamil agar anaknya lahir normal dan maksimal pertumbuhannya.
Karena jika tidak dibarengi dengan gizi, misalnya dengan diet ketat agar anaknya tidak cacat, itu sangat berbahaya gitu buat anaknya ke depannya. Oleh karena itu, terutama jangan merokok, jangan minum alkohol, terus makan asam folat, terutama kacang-kacangan dengan asam folat, itu agar janin itu kembang normal dan maksimal ketika nanti sudah dilahirkan. Biasanya gerak-gerak janin tampak pertama kali antara minggu ke-18 dan 20. Kemudian meningkat cepat sampai akhir bulan ke-9 di mana gerakan mulai berkembang karena penuhnya pembungkus janin dan tekanan pada otak janin pada saat janin mengambil posisi kepala daerah pinggul dalam persiapan untuk lahir. Gerak-gerak janin ini berlainan macamnya, yaitu menggelinding dan menendang, gerak pendek atau cepat. Pada akhir bulan ke-7, janin sudah cukup berkembang dan dapat bila lahir sebelum waktunya. Pada akhir bulan ke-8, tubuh janin sudah lengkap terbentuk meskipun lebih kecil dibandingkan dengan bayi normal yang cukup bulannya. Jadi pada pertengahan tahun 1940 dimulai untuk mengetahui segala kejadian pada masa prenatal yang sangat penting untuk dapat mengenali secara utuh pola perkembangan yang normal. Masa prenatal bukan saja merupakan periode khusus dalam rentang kehidupan manusia, tetapi merupakan periode yang sangat menentukan. Selanjutnya, sikap orang-orang yang berarti pada masa prenatal. Di sini ada 5 poin ya. Yang pertama, sumber timbulnya sikap. Sikap terhadap anak-anak dan peran orang tua terhadap anak akan timbul saat individu menyadari bahwa mereka akan menjadi orang tua. Banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap terhadap anak. Yang pertama, ada pengalaman awal masa muda dengan anak-anak menentukan bagaimana perasaan mereka tentang anak-anak di masa yang akan datang sebagai orang tua. Yang kedua, pengalaman dengan teman. Yang ketiga, orang tua atau nenek yang mencintai anak-anak dan yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang tidak mempunyai anak dapat menimbulkan sikap yang menyenangkan terhadap anak-anak. Selanjutnya, keempat, sikap terhadap jenis kelamin dan anak yang belum dilahirkan dapat dipengaruhi oleh gagasan stereotip, contohnya seperti judgement bahwa anak laki-laki itu sulit diatur. Yang kelima, media massa cenderung mengagungkan kehidupan keluarga dan peran orang tua. Selanjutnya, kondisi yang mempengaruhi sikap. Nah, banyak kondisi yang mempengaruhi sikap orang tua, seperti saudara kandung, nenek terhadap seorang anak, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, mapannya sikap. Mapannya sikap terjadi pada anak secara mapan sehingga sikap tersebut tidak dapat dirubah, tetapi dapat dimodifikasi dari sifat yang telah ada, sehingga perubahan yang terjadi hanya perubahan yang bersifat perubahan kecil. Ada 2 alasan mengapa sikap-sikap itu mapan. Yang pertama, sikap cenderung mapan karena keyakinan individu yang menganggap sikapnya sahih dan dibenarkan. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap orang sudah pastinya ada rasa ingin dibenarkan dan tidak ingin disalahkan. Yang kedua, mapannya sikap terhadap anak yang terbentuk sebelum anak itu dilahirkan adalah bahwa sikap tersebut biasanya syarat emosi. Sebagai gimana yang kita ketahui, emosi adalah suatu sikap yang tidak dapat kita rubah dan tidak mungkin kita rubah. Selanjutnya, efek sikap pada anak-anak. Nah, sikap ibu dapat mempengaruhi bayinya yang belum dilahirkan saat adanya perubahan endokrin yang terjadi saat calon ibu menderita tekanan yang berat, dan hal itu terjadi dalam kurun waktu yang panjang sehingga menyebabkan sang anak terjadinya hambatan atau mungkin perkembangannya tidak maksimal. Sebaliknya, saat sang ibu merasakan senang, maka akan menimbulkan keseimbangan tubuh yang baik sehingga menunjang terjadinya perkembangan yang normal
pada periode pranatal. Selanjutnya, efek sikap dan hubungan keluarga. Sikap anggota keluarga yang dasarnya pada umumnya telah terbentuk sebelum anak lahir mempunyai efek yang besar tidak hanya pada anak tetapi juga pada hubungan keluarga. Pengaruh ini bisa menyenangkan atau tidak menyenangkan, tidak bergantung pada sikap satu keluarga, melainkan bergantung pada semua anggota keluarga. Nah, di saat sudah dijelaskan ya tadi juga, kalau sang ibu merasakan senang saat masa kehamilannya atau bisa disebut prenatal, maka nantinya pada masa pasca natal akan membentuk suatu perkembangan yang signifikan atau menunjang perkembangan yang normal pada masa pranatal ataupun sampai pasca natal. Saat seorang anak merasa dicintai, seorang anak merasa diinginkan, maka akan membentuk suatu sikap yang akan membentuk suatu hubungan antar keluarga yang harmonis. Kemudian bahaya fisik yang umum selama periode prenatal, yang pertama yaitu periode zigot, kedua periode embrio, ketiga periode janin. Periode zigot terbagi menjadi 3 lagi, yaitu kelaparan, yaitu zigot akan mati karena kelaparan apabila hanya sedikit sekali kuning telur yang dapat mempertahankan kehidupannya. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya persiapan atau uterina. Implantasi tidak dapat terjadi bila pada waktunya dinding uterina belum siap menerima zigot karena adanya ketidakseimbangan kelenjar. Ketiga yaitu implantasi di tempat yang salah. Kalau zigot menjadi terikat pada jaringan fibroid yang kecil di dalam dinding uterina. Kemudian periode embrio yaitu keguguran, kejatuhan emosi atau kekurangan gizi. Kemudian ketidakteraturan perkembangan, malnutrisi ibu, kekurangan vitamin dan kelenjar, penggunaan obat-obatan. Kemudian periode janin yaitu keguguran. Keguguran selalu mungkin terjadi sampai kehamilan bulan kelima. Waktu yang paling peka adalah periode datang haid secara normal. Kemudian prematur, janin yang beratnya kurang dari 2-3 pounds mempunyai kesempatan hidup yang lebih kecil daripada janin-janin yang lebih berat. Kemudian komplikasi pada saat melahirkan, tekanan yang dialami ibu mempengaruhi kontraksi uterina dan cenderung mengakibatkan komplikasi dalam melahirkan. Kemudian yang terakhir, ketidakteraturan perkembangan. Setiap kondisi yang tidak baik selama periode embrio juga akan mempengaruhi perkembangan anggota-anggota tubuh janin dan memperlambat seluruh periode perkembangan janin. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir mengenai bahayanya dari periode prenatal ini. Bahaya dari periode prenatal ini ada 3 yang saya soroti gitu ya. Yang pertama yaitu kepercayaan tradisional. Mungkin ada kepercayaan yang lebih tradisional dan lebih merusak mengenai periode perkembangan prenatal daripada perkembangan yang periode-periode yang lainnya gitu, dalam rentan kehidupan. Kepercayaan demikian dapat dan memang mempengaruhi perilaku orang tua kepada anak-anaknya dan sering mempengaruhi sikap anak yang satu terhadap anak yang lainnya. Contohnya di periode ini seperti mereka pasangan suami istri yakin bahwa hal ini dapat dilakukan dengan bersenggama
di waktu pada periode tertentu atau pada waktu-waktu tertentu. Nah, pada waktu tertentu ini dapat dengan memproduksi lingkungan asam di dalam alat reproduksi wanita kalau menginginkan anak perempuan, dan lingkungan alkalin kalau menginginkan anak laki-laki, atau melalui inseminasi buatan setelah memisahkan sel-sel sperma secara kimiawi yang akan memproduksi anak dengan jenis kelamin yang diinginkan dan kemudian menanamkannya dalam alat reproduksi wanita. Nah, itu yang pertama, mungkinnya dari bahaya psikologi yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tekanan yang dialami ibu. Bahaya psikologi yang kedua ini dihubungkan dengan periode pranatal berupa tekanan yang dialami ibu, yaitu keadaan emosi yang meninggi selama beberapa waktu. Tekanan ini dapat disebabkan karena rasa takut, marah, sedih, dan iri hati. Nah, itu merupakan tekanan yang dialami oleh ibu yang menyebabkan bahaya di masa periode pranatal ini. Bahaya yang menyebabkan tekanan dari ibu ini selama kehamilan dan yang sangat sering timbul adalah tidak menghendaki kehadiran anak karena adanya kesulitan dan dalam perkawinan atau keuangan, atau karena kelahiran anak akan mengganggu program pendidikan ataupun pekerjaan dari si ibu. Kemudian gangguan-gangguan fisik yang berat dan yang cukup sering terjadi sehingga menjadikan calon ibu gelisah, cepat marah, dan umumnya mengalami gangguan emosi, merasa kurang sesuai dalam peran sebagai orang tua, dan takut kalau anak-anaknya akan mengalami cacat fisik dan keterbelakangan mental. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah sikap-sikap yang kurang menyenangkan di pihak orang-orang yang berarti. Bahaya psikologi yang ketiga ini adalah sikap yang kurang menyenangkan dari orang-orang yang berarti dalam kehidupan anak. Dalam banyak hal, bahaya ini merupakan efek yang paling serius dan paling mendalam karena sekali sikap berkembang, maka sikap itu cenderung mapan dan hanya ada sedikit sekali perubahan atau modifikasi. Terdapat bukti bahwa banyak sikap yang kurang menyenangkan mulai berkembang pada saat kemungkinan kelahirannya diketahui oleh orang tua, saudara-saudara kandung, sanak, saudara, dan tetangga. Sikap yang paling umum dan paling serius tercantum dalam kotak 2/6. Nah, 2-6. Nah, itu merupakan bahaya-bahaya di dalam psikologi di masa periode pranatal yang saya bahas di akhir ini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan keliruan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah sedikit penjelasan mengenai pertumbuhan periode pranatal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh video ini dapat dipahami oleh semua pihak. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.